kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bapak Ibu Guru SDN Larangan 2 yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur, Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam hendaknya kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berbudi pekerti. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, penyampaian diseminasi budaya positif sebagai implementasi pemahaman modul 1,4 CGP Angkatan 7. Yang keempat, lain-lain. Yang kelima, penutup doa. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat kita lalui dengan lancar. Selanjutnya acara kedua, yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Tri Wulan SPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Larangan 2 serta Ibu calon guru penggerak Angkatan 7, beliau Bu Khairul Umah SPD MPD yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak dari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan, yaitu saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu Guru SDN Larangan 2 yang telah mendukung dan bekerja sama untuk mensukseskan diseminasi budaya positif oleh Bu Khairul Umah calon guru penggerak Angkatan 7. Mudah-mudahan nanti beliau bisa melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu menyampaikan atau melaksanakan program guru penggerak ini mulai awal, tengah, akhir sampai selesai bisa sukses, lancar, diberi kemudahan dan berhasil nantinya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Bu Khairul Umah SPD MPD yang telah ikut melaksanakan atau ikut mengikuti program calon guru penggerak, dan nantinya inilah untuk membuat contoh teladan bagi kita semua atau panutan, nantinya imbasnya untuk Bapak Ibu Guru SDN Larangan 2 dan murid-muridnya ke depannya. Dan ini adalah program dari pemerintah, yaitu mengikuti calon guru penggerak. Dan sampai di sinilah Ibu Khairul Umah sudah melaksanakan sampai
modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti untuk mengikutinya dan untuk memahaminya dan nantinya bisa kedepannya untuk lebih baik lagi setelah dijelaskan pengibasannya ini dari beliau Bu Khairul Liumah SPD MPD. Dan saya juga selalu mendukung kepada Ibu Khairul Liumah, mudah-mudahan untuk ibu-ibu yang lain bisa mengikuti jejaknya dan nantinya bisa bermanfaat khususnya bagi Bu Khairul Liumah dan umumnya bagi kita semua, yaitu di lembaga SDN Larangan 2 ini lebih baik lagi. Dan saya kira cukup di sini apa yang kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh narasumber kita Ibu Khairul Liumah SPD MPDI Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Larangan 2, Ibu Tribulan SPD, teman-teman sekalian yang saya cintai, marilah pada kesempatan siang hari ini kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat berbagi ilmu, kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi ibu-ibu semuanya. Selanjutnya selawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena tuntunan beliaulah sehingga kita memiliki semangat dan motivasi untuk belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai CGP modul 1.4, akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Khairul Liumah, merupakan guru SDN Larangan 2. Yang kedua adalah Bu Kespin Setiawati sebagai pengajar praktek saya. Yang ketiga yaitu Bapak Agus Safi'i sebagai fasilitator. Yang keempat adalah Ibu Triwulan yang selalu mendukung dan mendampingi pelaksanaan CGP yang ada di SDN Larangan 2 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bicara tentang budaya positif yang ada di lembaga atau di sekolah itu tak lain atau selalu berkaitan dengan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Yang kedua yaitu adanya nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya ada juga keyakinan kelas. Yang keenam adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh 5 posisi kontrol. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, akan saya sampaikan oleh saya atau
ilmu ataupun pengetahuan saya mengenai budaya positif. Budaya positif diawali dari kata disiplin, maka saya mengambil makna disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau kita bicara tentang disiplin, pasti anak-anak sudah yang pertama merasa tertekan, merasa takut, merasa harus mentaati atau harus menjalankan tata tertib tersebut. Sedangkan makna disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi, walaupun kita melaksanakan kurikulum merdeka, tetapi kita harus menjunjung tinggi disiplin. Bukan kita tidak disiplin merdeka bebas, bukan. Tetapi kita harus menjunjung tinggi disiplin atau meningkatkan disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah ada penguasa atau orang lain yang harus mendisiplinkan kita. Dan dari peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sedangkan definisi merdeka yaitu merdeka iku jarwane ora mung lepasing pangreh, ning uga kuat kuwasa amandiri priyoga. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebaikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Intrinsik berarti yang berasal dari diri siswa sendiri, sedangkan kalau ekstrinsik itu ada pengaruh dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk kelas 1 dan kelas 4 sudah mengenal profil pelajar Pancasila, sedangkan yang kelas 2, 3, 5, dan 6 belum. Walaupun seperti itu, kita sebagai guru harus sudah mengetahuinya dan memahaminya. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Mungkin supaya kita tidak ngantuk, Bapak dan Ibu, mari kita nyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila.
guru kelas 1 dan kelas 2 dikeraskan suaranya. Kita akan mengikuti 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenal kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya dalam modul 1.4 untuk mewarnai budaya positif yang ada di SD kita harus mengetahui bahwa motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3. Ya, motivasi perilaku manusia diantaranya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak-anak menjalankan tata tertib itu karena dia takut akan hukuman. Jadi menghindari supaya tidak ada masalah, maka saya harus tertib gitu saja. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya akan mengerjakan ini karena orang lain. Berarti ada motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan atau tumbuhkan kepada anak didik. Jadi dengan sadar mereka melaksanakan disiplin tanpa dia harus meminta imbalan dari orang lain, tanpa dia merasa takut, tetapi semua kedisiplinan yang dia lakukan adalah merupakan tanggung jawab diri sendirinya. Baik, sekarang yang harus saya jelaskan, beda enggak antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Beda. Oke, baik. Terima kasih Pak. Hukuman itu adalah bersifat terencana. Bersifat tidak terencana. Jadi datangnya tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata atau peraturan. Jadi kalau hukuman itu hanya dari guru saja. Jadi murid tidak tahu, datangnya tiba-tiba. Kalau konsekuensi beda lagi. Kalau konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu, tetapi waktunya pendek. Sedangkan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi
Jadi dalam menumbuhkan budaya positif di SD kita harus merubah mindset kita. Kalau dulu kita harus menerapkan disiplin dengan adanya peraturan, sekarang harus ada yang namanya kesepakatan. Apabila ada anak yang melanggar tata tertib atau kesepakatan, maka langkah kita harus menggunakan restitusi. Karena dengan restitusi itu kita menghargai kodrat anak dan anak akan menyadari kesalahannya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Budaya positif yang ada di lembaga atau di sekolah itu tidak luput dari adanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur berikut. Bagi Bapak Ibu mungkin yang belum membuat keyakinan kelas, setelah ini nanti dibuat keyakinan kelas masing-masing. Kalau dulu tata tertib atau peraturan, sekarang kita buat bahasanya saja yang lebih halus, yang lebih menyentuh hati anak, yaitu dengan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Harus memperhatikan unsur sebagai berikut. Ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterima di lingkungan tersebut. Jadi harus disesuaikan. Kalau lingkungannya di desa berarti harus menyesuaikan di desa, jangan membuat keyakinan kelas yang seperti di kota-kota. Katakan anak-anak harus mengikuti ekstra draben, sedangkan dia tidak memiliki alat, berarti itu tidak boleh dipakai. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau bermusyawarah. Yang terakhir, unsur yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya Pak, contoh kesepakatan kelas. Ada beberapa bisa dipersani Bapak Ibu, seperti murid harus datang, harus hadir 15 menit sebelum pembelajaran, melaksanakan berdoa sebelum memulai aktivitas belajar, mengerjakan doa di rumah dan mengumpulkan tepat waktu, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya, kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain atau siswa lain. Yang selanjutnya saling menghormati sesama teman, dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran apabila menggunakan fasilitas umum yang ada di sekolahan atau meminta nilai pada bapak dan ibu guru. Yang selanjutnya yaitu budayakan 3S. Ya, 3S, senyum, sapa, salam. Ini minimal ya. Setiap pagi Bapak Ibu alhamdulillah sudah melaksanakan 3S. Yang terakhir adalah dilarang menggunakan narkoba, rokok dan obat-obatan terlarang. Nah, mungkin kalau anak SD ini narkobanya nggak ada, tapi kalau rokok mungkin perlu diwaspadai. Jadi kesepakatan antara kelas kecil dan kelas tinggi itu berbeda. Yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Supaya kita memiliki budaya positif, kita harus mengetahui bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lanjut Pak lagi. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kalau jiwanya anak-anak itu mungkin ya memang bermain. Nah itu termasuk kebutuhan. Kita harus mengetahui hal itu.
Yang selanjutnya adalah adanya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar Bapak dan Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Bagaimana dikatakan sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat-alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, dikatakan bahwa dia itu sebagai memposisikan diri penghukum itu dia bisa menekan anak-anak dengan peraturan yang telah dibuat. Contohnya adalah guru yang menerapkan posisi penghukum itu berkata bahwa patuhi aturan saya, atau berkata awas, atau lagi kamu selalu salah saja. Nah, dengan nada yang tinggi. Jadi ciri-ciri bahwa kita memposisikan diri untuk mendisiplinkan anak-anak, memposisikan diri dengan nada yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghabis, itu adalah posisi penghukum. Ya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya bisa kita lihat dari ucapan kita bahwa ibu sangat kecewa sekali dengan dirimu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, kata-katanya lebih lembut daripada yang pertama tadi bapak dan ibu ya, daripada penghukum. Nah, apabila ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, kita bersikap seperti yang kedua ini, berarti kita pembuat merasa bersalah. Ciri-ciri dari pembuat merasa bersalah yaitu nada suara memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau mempengaruhi muridnya. Jadi kita bisa juga memposisikan diri sebagai teman daripada siswa kita. Ciri-cirinya yaitu kita bisa melihat melalui perkataan-perkataan dari seorang guru tadi, seperti ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, kata-katanya berarti lebih terasa dalam hati anak untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri apabila guru tadi memposisikan diri sebagai teman, nada suaranya adalah ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum dengan jenaka. Yang selanjutnya, posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada
peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi pemantau bisa kita lihat dari peraturannya apa. Guru selalu mengingatkan pada anak, apa yang telah kamu lakukan, atau sanksi apa, atau konsekuensinya apa kalau kamu berbuat salah. Ya, mencoba untuk menggali hati anak apa dengan sadar apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwa dia itu salah atau dia itu memang melanggar tata tertib. Ciri-cirinya pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Yang terakhir Bapak dan Ibu yaitu posisi manajer. Ini posisi yang paling baik, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi apabila kita sudah bisa menempatkan posisi kita pada manajer, berarti kita sudah melaksanakan posisi kita pada teman sebagai teman atau pemantau. Untuk ciri-cirinya, ciri-ciri guru yang menempatkan diri sebagai manajer yaitu dilihat dari perkataannya, apakah kamu meyakininya, apakah ini benar. Nah, terus dari omongannya itu suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Jadi lebih baik memang untuk saat ini Bapak dan Ibu kita harus berubah, memposisikan diri sebagai pemantau, kalau tidak berarti sebagai teman atau sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini memang agak sulit. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif yang ada di SDN Larangan 2, kita perlu menerapkan adanya segitiga restitusi, yaitu segitiga yang harus kita laksanakan dalam menangani permasalahan yang ada pada anak. Adapun segitiga yang dimaksud adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, lanjut lagi. Segitiga restitusi, sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena dia telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar berarti termasuk kesenangan, ingin dihargai. Tadi, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasar sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terakhir Bapak dan Ibu, segitiga restitusinya yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, jangan secara eksternal, dari dalam diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada tingkat yang kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya atau
budaya positif dan berpindah menjadi orang yang akan lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu yang harus saya sampaikan yang berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro untuk mendiseminasikan budaya positif dan mengimplementasikan pada SDN Larangan 2. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama kolaborasi Bapak dan Ibu guru. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Triwulan selaku Kepala Sekolah yang senantiasa mendukung saya, dan saya mohon maaf hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri dan menyampaikan yang lebih baik lagi. Demikian Bapak dan Ibu, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Oh iya, terima kasih Bu. Maju ya Bu, jauh. Terima kasih. Ya, di sini saya akan bertanya, yaitu yang berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Pertanyaan saya, bagaimana cara supaya guru tidak melakukan atau memposisikan diri sebagai penghukum, sedangkan sikap anak-anak itu kadang memancing emosi. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Bu. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana supaya kita tidak memposisikan diri sebagai penghukum, sedangkan anak-anak itu seringkali melanggar tata tertib atau berbuat salah atau memancing emosi kita. Ya. Jadi Bapak dan Ibu guru, yang pertama langkahnya berarti kita harus meningkatkan kesabaran Bapak dan Ibu guru. Kesabaran harus kita latih, karena anak-anak itu pelajaran dulu dan sekarang itu berbeda. Kalau dulu guru itu mentransfer ilmu, guru mengajar dan membimbing. Sekarang tidak, guru adalah among bagi anak didik. Kalau mengajar dan mendidik itu mungkin kita sebagai sumber ilmu. Kalau sebagai among itu kita pelayan. Paham dengan tahu dengan among ya Bu? Among itu menjaga, ngomong. Jadi ngomong siswa. Kita harus menjaga anak-anak supaya dia selamat. Dia bisa menguatkan kemampuannya sendiri. Jadi kalau memang kita memposisikan diri sebagai pemantau bukan penghukum, berarti kita lebih sabar lagi menghadapi beraneka kodrat yang anak miliki. Ada yang pandai, ada yang tidak, ada yang nakal, ada yang pintar. Nah, berarti kita harus sabar karena kita harus mengubah mindset kita. Dulu guru sebagai mentransfer ilmu, sekarang kita sebagai among yang harus menjaga, membimbing anak-anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing supaya mereka selamat dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti itu Ibu, jawaban saya bagaimana, bisa diterima? Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu ada yang lain lagi? Oh iya, Bu Ika, silakan. Terima kasih. Monggo waktunya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya masalah macam-macam posisi kontrol, penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Boleh atau tidak dalam pelaksanaan restitusi sebagai guru beralih dari posisi kontrol satu ke posisi kontrol lainnya? Demikian pertanyaan saya.
Terima kasih Bu Ika, kasih tepuk tangan untuk Bu Ika. Oke, pertanyaannya tentang posisi kontrol sebagai seorang guru. Boleh nggak kita beralih dari posisi lain ke satu ke posisi yang lainnya? Insya Allah tadi sudah saya sampaikan bahwa boleh Bapak dan Ibu. Yang tidak boleh itu satu, yaitu sebagai penghubung. Kalau bisa kita hindari posisi kita pada posisi penghubung. Kita memposisikan diri sebagai teman supaya nanti anak lebih akrab dengan kita dan kita bisa memberi pengaruh yang baik kepada anak sehingga anak bisa melakukan kebaikan seperti apa yang Bapak Ibu guru lakukan. Jadi kita sebagai guru bisa menjadi atau harus menjadi uswah hasanah bagi anak-anak. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Jadi hindarilah posisi kontrol yang pendukung. Kalau beralih dari katakan kontrol teman atau pemantau atau manajer itu sangat bagus sekali. Demikian Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lain? Tidak? Alhamdulillah. Kalau tidak, baik, semoga apa yang kita laksanakan dicatat sebagai amal yang baik. Saya tutup diseminasi budaya positif pada tanggal 2 Februari 2023 dan mohon maaf akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup doa. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya selesai sudah acara hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bu Hairuli Ummah SPD MPD karena sudah melaksanakan program CGP sampai sekarang, yaitu sudah melaksanakan diseminasi budaya positif. Setelah diadakannya diseminasi budaya positif, anak-anak mengetahui bahwa budaya positif itu sudah dilaksanakan setiap harinya, namun sebelumnya belum tahu apa yang dilakukan anak-anak itu dengan baik dan cermat. Yaitu anak-anak setelah mengetahui budaya positif itu apa, yaitu yang dilakukan, yang pertama yang dilakukan setiap hari itu adalah S3, yaitu senyum, sapa, dan salam. Itu adalah salah satunya budaya positif dari lembaga SDN Larangan 2. Dan harapan saya setelah pelaksanaan pengimbasan itu sudah berjalan, anak-anak bisa melaksanakan budaya positif itu dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan harapan saya yaitu untuk kedepannya, untuk anak melaksanakan budaya positif itu lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ika Mardiati, guru kelas 1. Setelah adanya sosialisasi desiminasi budaya positif, saya bersama dengan murid kelas 1 membuat kesepakatan kelas, di antaranya datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran.